belajar tentang bertumbuh dalam iman. Oke, ada satu ayat yang saya mau ajak kita untuk baca bersama-sama. Tapi izinkan saya hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara untuk baca banyak ayat ya. Karena ada alasan-alasan kenapa kita harus baca banyak ayat. Saya nggak baca, saya tidak berkhotbah, tapi saya mau sharing firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Mari baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Oke, kita baca sama-sama. Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Udah ketemu? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak itu bertambah besar dan semakin kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Oke, haleluya. Jadi kalau berbicara tentang pertumbuhan ini artinya ada penambahan, benar ya? Kalau kita mau lihat sebuah pertumbuhan maka harus ada penambahan. Dan sifat dari pertumbuhan ini tidak akan pernah bisa kembali ke posisi awal. Jadi iman kita, kalau kita bisa dikatakan iman kita bertumbuh, maka semakin besar. Dan semakin besar itu tidak boleh turun lagi jadi kecil, nggak boleh. Itu namanya bukan pertumbuhan. Jadi yang dikatakan pertumbuhan adalah adanya penambahan yang bersifat tidak akan pernah kembali ke start awal. Kalau sudah di sini, ini adalah start awal kita untuk bertumbuh lebih lagi. Tidak bisa kembali lagi ke start yang sebelumnya. Oke, hari ini tidak tahu start awal kita dalam iman kepada Yesus Kristus seperti apa. Namun pastikan bahwa setiap kita ada tempat ini rindu sebuah iman yang terus bertumbuh. Ada beberapa alasan kenapa sih kita perlu menumbuhkan iman ya. Salah satu alasan itu tadi, Yohanes mengalami pertumbuhan semakin besar, semakin kuat. Yesus kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya itu semakin besar, semakin bertambah hikmatnya, semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. Adanya progres iman yang semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Hari ini kadar iman kita, apakah sampai hari ini ketika kita mengikuti Kristus, mengakui Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, iman kita ini terus naik, ataukah semakin turun, ataukah tetap pada iman yang sama? Oke, jadi pastikan bahwa kalau kita berbicara tentang pertumbuhan iman, harus ada penambahan. Oke. Apa sih arti iman? Mungkin kemarin sudah dibahas tentang arti iman. Di Ibrani pasal 11 ayat 1 itu dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Namun secara konkret kita itu bisa lihat gini. Saya mau tanya ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Bapak Ibu Saudara itu mati hari ini masuk surga? Yakin? Gimana kok bisa yakin? Karena Tuhan yang membawa. Karena apa? Karena iman. Karena yakin, percaya bahwa Tuhan berjanji, maka kita imani, benar kan? Karena iman. Apakah kita sudah melihat surga? Belum. Bagaimana mungkin kita begitu yakin dan percaya? Iman, kembali lagi, karena iman, itulah definisi dari iman. Walaupun tidak melihat, namun percaya bahwa kita sudah menerimanya. Secara singkatnya adalah seperti itu. Iman adalah percaya apa kata Tuhan, walaupun belum terima, tapi kita ini sudah menerimanya. Sama seperti tadi. Kita begitu yakin dan percaya bahwa waktu kita mati masuk surga. Pasti, tidak ada diganggu gugat. Dasarnya Tuhan yang mengatakannya. Tuhan yang berfirman, maka aku amini, aku yakini. Sekalipun tidak lihat. Hal lain iman itu bisa didefinisikan begini. Adakah yang pernah melihat Yesus disalib, dicambuk,
tersiksa, menderita, ada? Gak ada kan? Namun bagaimana mungkin kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang pernah lahir, Tuhan yang sudah mati, Tuhan yang sudah bangkit, naik surga, dan akan datang kembali ke dunia. Karena apa? Iman. Oke. Iman yang seperti itu nggak boleh goyang. Itu baru dasar. Iman dasar. Kalau iman yang dasar aja begitu luar biasa, Alkitab bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung itu, beranjaklah. Maka Alkitab bilang apa? Akan beranjak. Lalu ada lagi ayat yang berkata begini. Di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Di ayat yang lain dikatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, bisa berkata kepada gunung itu beranjak, maka beranjak. Dan Tuhan jumpai bukan iman yang kecil, tapi iman yang besar. Artinya bahwa Tuhan ingin pertumbuhan iman itu terjadi atas hidup kita. Tidak selalu kecil namun besar. Oke? Ya. Mari kita coba lihat definisi dari iman yang lain yang saya akan coba ambil bukan dari Ibrani pasal yang 11 ayat 1 tapi 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya akan coba ambil ini sebagai dasar kita untuk mengimani sesuatu. Oke. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua karena LAI sudah menerbitkan sebuah Alkitab terjemahan yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu punya silakan. Di Google saya masih belum bisa cari yang aplikasi ya. Tapi ada saya puji Tuhan diberkati dengan Alkitab terjemahan edisi 2 bilangnya begini. Ayat yang ke-6. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Siapa yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hari ini berapa banyak dari kita tempat ini datang untuk mencari Tuhan? Oke. Dasarnya adalah iman. Percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu hidup. Tuhan yang kita sembah ada. Bukan Allah yang abstrak yang tidak kita tahu keberadaannya. Tapi Allah itu memiliki kepribadian dan tahu benar bagaimana rasanya sakit. Bagaimana rasanya menderita, bagaimana rasanya sendiri, bagaimana rasanya ditolak, bagaimana rasanya diabaikan. Tuhan tahu dan Allah itu ada. Hari ini kalau Bapak Ibu datang dalam keadaan seperti itu, ingat bahwa Tuhan itu ada. Jadi Ia akan memberi upah kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu kita percaya bahwa kita datang ke bait-Nya, datang kepada Tuhan, bahwa Ia ada, Ia tahu benar, maka Alkitab akan terjadi.
Barang siapa datang kepadaku, ya, menyerahkan semua bebannya, maka Tuhan akan berikan kelegaan. Sampai undangan itu Tuhan berikan. Mari datang kepadaku. Hai engkau yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Percayai bahwa karena Allah itu ada, setiap beban kita yang kita bawa dalam gereja di hadapan Tuhan, pasti pulang bawa kelegaan. Oke, ini iman bertumbuh dalam iman. Bukan atas dasar penglihatan, perasaan, dan pendengaran saja. Namun percaya, yakin, sudah terima walaupun belum nampak dilihat mata. Paulus berkata, hidupku bukan karena melihat, namun karena percaya. Itulah dalam keadaan apapun Paulus tetap percaya dan tidak pernah mengingkari firman-Nya dan janjinya. Walaupun keadaan didera, disiksa, sampai begitu sakitnya ia bisa menghitung berapa kali ia dicambuk, berapa kali ia didera. Namun ia tetap tidak pernah menyangkali imannya kepada Tuhan yang hidup. Sebab Paulus tahu bahwa Tuhan itu ada. Hari ini percayai, walaupun kita tidak melihat, Tuhan itu ada. Bukankah kita berkata Tuhan bertata atas setiap pujian umatnya? Benar ya? Jadi waktu kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kepercayaan kita, maka Alkitab berkata begini, pulang jadi seperti imanmu. Waktu Tuhan bertata atas kita, saya itu begitu yakin tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Waktu kita menyadari Tuhan tahu ada bersama kita, maka kita, problema kita, pergumulan kita, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Iman kembali. Dua hal dari ayat itu tadi yang saya bisa simpulkan adalah iman itu adalah percaya bahwa Allah ada. Di tempat tersembunyi kita pun melakukan sesuatu yang buruk, yang orang lain mungkin gak tahu. Ingat bahwa Allah itu ada. Matanya melihat yang tersembunyi, yang orang lain sembunyikan. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Yang kedua adalah percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata begini. Apa bunyinya? Matius pasal 6 ayat 33. Oh ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita mencari, Alkitab berkata kita pasti mendapat. Waktu kita meminta, kita nerima. Waktu kita ketuk, pintu akan dibukakan buat kita. Iman percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah buat semua orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Bapak Ibu Saudara di tempat ini bukan sesuatu yang sia-sia. Namun ada upah, ada reward yang akan Tuhan berikan buat setiap kita. Tujuannya bukan rewardnya, tapi bagaimana kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Karena saya tahu mencari Tuhan, menemukan Tuhan, menikmati Tuhan, itu melebihi berkat-berkat. Namun Tuhan itu tidak tutup mata. Waktu Ia melihat anak-anaknya dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, upahnya, berkatnya itu juga akan diberikan buat kita. Berkatnya macam-macam ya. Saya tidak bahas di sini, banyak berkat. Oke, lalu kita akan berbicara bagaimana iman itu timbul. Oke, tadi kan iman percaya. Iman itu timbulnya dari mana? Dari mana? Pendengaran. Oke, udah pinter. Makanya saya tidak berkhotbah.
Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan, kalau mau iman kita bertumbuh, maka siapkan pendengaran kita baik-baik, ya. Siapkan pendengaran kita baik-baik. Kalau lupa, lihat lagi streamingnya minggu lalu. Tuhan bicara apa lewat hambanya. Dengarkan baik-baik. Semakin banyak mendengar firman, maka timbullah iman. Jadi iman itu bukan lahir dari kata para motivator hebat. Iman itu tidak timbul dari kabar-kabar baik, keadaan baik yang kita terima. Enggak, iman itu hanya timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mungkin hari ini kita mencoba merekayasa sama seperti yang dilakukan oleh para petani untuk bisa melihat tanaman yang bertumbuh dengan rekayasa genetik dan sebagainya untuk bisa melihat yang penting tumbuh dan laku. Tapi dalam hal bertumbuh dengan iman gak bisa direkayasa. Mungkin kita suka sekali dengar motivasi yang luar biasa yang disampaikan oleh orang-orang hebat. Kita begitu terkagum, kita begitu termotivasi. Namun itu bukan iman yang bisa bertahan. Tuhan ingin iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oke, jadi sepanjang 1 minggu ini berapa banyak firman yang kita dengar, maka kita tahu tingkat pertumbuhannya. Oh, berarti saya sedang pupuk firman. Saya sedang membuat iman saya semakin bertumbuh karena iman, dan iman. Oke, sepakat ya? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sepakat ya? Karena ini Alkitabiah. Oke, beberapa faktor yang akan saya coba yang mempengaruhi pertumbuhan iman. Jadi firman Tuhan yang disampaikan itu anggap sebagai benih firman yang tumbuh. Lalu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Oke, kalau Bapak Ibu baca tentang Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23, ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Oke, benih firman Tuhan ditaburkan. Ada yang jatuh di mana? Di jalan. Ada yang jatuh di batu-batu. Ada yang jatuh di semak duri. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Dari sini ada 4 hal yang mempengaruhi. Namun saya nggak ambil 4-4-nya, saya ambil 1 saja. Yang mempengaruhi iman kita bertumbuh adalah waktu firman itu jatuh di tanah yang subur. Kita baca di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Oke. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi dari ayat ini bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh? Adalah orang yang mendengar dan mengerti. Jadi nggak cukup mendengar, tapi mengerti juga. Yang jatuh di jalan itu digambarkan orang yang mendengar namun nggak ngerti. Apa sih maksudnya? Nggak tahu. Sehingga firman itu dicuri oleh iblis. Yang jatuh di tanah-tanah yang berbatu, yang mendengar dan tidak bisa bertahan lama.
Waktu penganiayaan datang, pencobaan datang, ia mudah murtad. Oke, waktu tanah itu, benih itu jatuh di semak duri, itu digambarkan orang yang mendengar, ia terima dengan bahagia. Namun persoalan dunia menghimpit dia sehingga firman itu tidak bertumbuh, benih itu tidak bertumbuh. Bertumbuh sih, namun tidak berbuah. Oke, sehingga Alkitab berkata yang terakhir ini tanah yang baik, yang mendengar namun mengerti. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti. Hari ini setiap kita mendengar, namun juga perlu untuk mengerti firman-Nya. Karena itu belajar firman Tuhan yang disediakan di tempat ini. Coba untuk mengerti apa. Saya akan coba menjabarkan secara jelas, secara cepat juga beberapa pengertian yang saya tangkap waktu kita membaca firman Tuhan. Untuk bisa bertumbuh maka kita tidak cukup mendengar saja, namun juga harus mengerti supaya firman-Nya bisa bertumbuh. Kita harus mengerti dan memahami bahwa firman itu yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Waktu kita tidak mengerti ini, iblis gampang saja mencuri dari kita. Bahwa firman itu untuk hari itu, enggak. Setiap firman yang kita dengar 2 bulan yang lalu, minggu yang lalu, sebelum firman itu terjadi, maka firman itu akan terus berusaha mengerjakannya buat kita. Sampai firman itu terjadi. Bapak Ibu harus memahami ini. Jadi tidak ada sepatah kata dari firman Tuhan itu yang gugur. Oleh karena itu kenapa seorang perwira berkata kepada Tuhan Yesus, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Waktu Tuhan berkata sepatah kata saja, hambanya benar-benar sembuh. Jadi jangan abaikan. Itu kan untuk pastor, saya bilang pastor ya. Itu kan untuk saudara, bukan untuk saya. Itu kan untuk Bapak, bukan untuk saya. Firman yang keluar yang kita dengar itu buat kita. Dan harus terjadi. Kita baca Yesaya pasal 55 ayat 11. Yuk, saya akan coba sampai dengan cepat. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu harus memahami dan mengerti ini. Setiap firman yang kita tangkap, firman itu harus terjadi dalam hidup kita. Karena itu kenapa Tuhan ajar kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang keluar, apa yang diucapkan surga, apa yang keluar dari mulutnya Bapa harus digenapi dan harus terjadi. Jangan biarkan iblis mencuri apa yang kita sudah pahami. Iblis akan coba kaburkan firman itu dengan coba firman yang lain. Lihat tuh, lihat nih. Mencoba memutarbalikan firman supaya kita nggak percaya dengan apa kata Tuhan. Sehingga timbullah keraguan-raguan. Enggak, firman itu tidak bertumbuh. Kalau mau bertumbuh, iman percaya Tuhan itu ada di sungguh-sungguh mencari Dia. Percayai bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara harus memahami bahwa firman itu mempunyai manfaat atas hidup kita. Firman itu kan tidak hanya sekedar berkat ya. Kadangkala ada teguran, kadangkala ada hardikan, ada keras-keras untuk menegur kita. Ada juga yang meninabubukkan kita, berkat-berkat ada banyak. Tidak hanya perintah, berkat dan wejangan atau apapun.
Namun paling tidak Alkitab memberikan 4 manfaat dari firman yang kita dengar. Siapapun yang memberitakannya, apapun firmannya, maka ada 4 manfaat yang harus kita tangkap. Yang pertama adalah untuk mengajar. Coba buka 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 supaya Bapak Ibu Saudara boleh langsung lihat dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang tertulis di Alkitab, karena Alkitab ini diilhamkan Allah untuk orang-orang bisa menulis ya. Oke, memang bermanfaat untuk yang pertama apa? Mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Waktu kita pahami ini, sekeras apapun pengkhotbah itu menyampaikan firman, maka kita, oh iya apa ya yang Tuhan ajar dari firman-Nya hari ini? Apakah ada sesuatu yang salah dalam hidup saya? Apa yang harus aku perbaiki? Terus Tuhan mau didik saya kemana? Apapun firman-Nya, maka tidak ada dari setiap kita yang tersinggung waktu firman Tuhan disampaikan. Tidak ada di setiap kita yang merasa, oh ini ngeceng itu apa ya? Ini masalah pencobaan saya diungkit-ungkit. Enggak. Tujuannya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Waktu kita pahami, waktu kita mendengar firman itu, maka kita jadi orang yang, oh ya Tuhan kalau salah ampuni saya. Terima kasih Tuhan sudah ajar. Terima kasih Tuhan sudah didik saya untuk hidup dalam kebenaran. Apapun firman-Nya, dari kitab manapun firman itu diambil. Oke. Yang selanjutnya, kita perlu pahami bahwa firman itu berkuasa. Jadi jangan disepelekan mendengar firman Tuhan, karena firman itu berkuasa. Mari baca Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 bilang begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Berkuasa untuk menyelamatkan. Oke, yang kedua. Coba baca Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan kan konsekuen dengan apa yang dikatakannya. Firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Waktu Tuhan berkata, jadilah terang. Seperti yang firman-Nya katakan, maka terjadi. Karena itu jangan abaikan, jangan sia-siakan firman yang kita dengar. Pahami bahwa setiap firman itu berkuasa. Tidak hanya menyelamatkan, tapi menciptakan. Oke. Yang selanjutnya adalah pahami bahwa firman itu memberi hidup. Saya agak banyak, karena saya tidak sedang berkhotbah, saya mengajak kita untuk sama-sama supaya kita bisa bertumbuh. Mari baca Matius pasal 4 ayat yang keempat. Saya sengaja untuk ajak kita buka banyak ayat, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan apa kata saya, tapi dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di kitab bahasa Inggris dikatakan manusia itu tidak akan hidup hanya dari roti saja, namun dari setiap firman. Bapak Ibu harus saudara harus tahu bahwa manusia itu adalah roh yang tinggal dalam tubuh yang harus mati, pasti mati.
yang memiliki perasaan, kehendak, pikiran. Jadi manusia kita ini harus hidup, bisa hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Jadi kalau hari ini kita makan firman, kita sedang memberi hidup roh kita, iman kita jadi hidup. Oke? Yang selanjutnya, firman itu menerangi jalan kita. Jadi pahami ini ya, pahami. Kita buka Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan ini. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman yang kita dengar hari ini menerangi jalan kita. Supaya kita nggak tersesat. Dari kegelapan apapun yang coba iblis buat, maka kita perlu firman untuk meneranginya. Oleh karena itu, dengar firman Tuhan dan pahami ini. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sendiri, seperti yang pernah dialami oleh Yesus. Dalam keadaan tertolak atau apapun, pahami bahwa kita hanya perlu firman untuk bisa menerangi apa yang harus kita lakukan. Atau mungkin dari kita pernah sekali merasa terpuruk, tertindas dan tidak ada jalan keluar bagi hidup kita. Maka kita perlu firman untuk menerangi supaya kita tahu, oh itu. Waktu kita ada dalam pencobaan kita perlu firman supaya kita tahu apa sih maksud Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ajar. Tuhan mau saya harus ngapain dan sebagainya. Firman itu menuntun. Oke. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan iman. Alkitab mencatat itu adalah sebuah tindakan iman. Oke, jadi Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26 dikatakan begini. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kita tadi sepakat iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu seperti kita menabur benih. Lalu untuk membuat iman itu tumbuh, maka harus memahami ya. Oke. Dan juga yang perlu kita lakukan sebagai pribadi yang bisa membantu pertumbuhan itu, bukan membantu ya, bagian kita lah, tugas kita. Karena petani itu bagiannya menyirami, memupuk, itu tugasnya. Tugas kita yang bisa kita lakukan adalah melakukan tindakan iman. Karena kalau tidak benih itu mati. Sama seperti kita dengar firman, oh iya ya, lalu lupa lagi. Tidak mendasar, mati. Karena itu perlu tindakan iman. Saya mencatat ada 3, ada banyak. Tapi hari ini saya sampaikan 3 tindakan iman yang membuat iman itu bisa bertumbuh dan bertumbuh. Yang pertama adalah sukai. Ini sebuah tindakan. Kita terima firman dan benih itu, tapi sukai firman itu. Lalu renungkan siang dan malam. Ada ayatnya ya. Kita baca Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat. Jangan bosan-bosan baca ayat firman Tuhan hari ini. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selanjutnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oke, sampai di sini aja ya. Oke, jadi sukai, renungkan. Hari ini kita terima firman apa? Pahami, sukai dengan cara merenungkan firman itu. Iya. Itu sebuah tindakan. Kalau kita tidak menyukainya, berarti kita sedang mengabaikan firman
yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita, untuk menciptakan, firman yang mengajak, firman yang memberi terang, firman yang harus terjadi atas hidup kita, karena kita tidak menyukai firman itu dan tidak merenungkannya, sehingga lupa dengan firman itu. Dalam keadaan terjepit, maka kita tidak lagi ingat dengan firman itu. Yang kedua, tindakan iman yang bisa kita lakukan adalah memperkatakan firman. Selain menyukai dan merenungkan, yang kedua adalah memperkatakan. Oke, mari baca ayatnya Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi perkatakan firman. Bukankah firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia? Waktu kita tidak memperkatakan firman, maka kita kehilangan kuasa untuk menciptakan sesuatu. Bukankah Alkitab tadi berkata semua yang diciptakan di dunia ini diciptakan oleh firman. Firman yang dikatakan. Waktu firman itu dikatakan, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saya beritahu sebuah rahasia, firman yang diucapkan Allah, yang diucapkan dari mulut Allah, dan firman yang sama yang kita ucapkan hari ini, itu memiliki kuasa yang sama. Firman itu tidak dipengaruhi oleh siapa kita, tapi firman itu siapapun orangnya harus mengerjakan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu perkatakan firman. Kalau ingin melihat sesuatu, maka tinggal perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Oke? Yang selanjutnya, tindakan iman yang perlu kita lakukan adalah mengamini firman. Itu sebuah tindakan. Kata mengamini itu dengan bahasa saya, karena bahasanya cukup rumit dan cukup berat. Yang paling singkat aja saya definisikan adalah mengamini firman berarti sepakat dengan apa kata firman itu. Setuju dengan apa kata firman itu. Jadi waktu kita dengar firman dan Bapak Ibu sepakat firman itu, amini. Jadi bukan hanya sekedar amin, amin, tanpa tahu maknanya. Itu sebuah tindakan, ya firman itu buat saya. Ya firman itu buat saya. Amin, artinya pasti terjadi sepakat, setuju dengan apa kata firman. Kalau kita sepakat dengan apa kata firman, kan sepakat dengan Tuhan. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mengamini firman. Tindakan mengamini firman itu berarti sungguh-sungguh meyakini bahwa kita telah menerimanya. Walaupun belum melihat tadi kan. Mengamini bahwa kita telah menerimanya. Oke, kita baca tadi karena belum dibaca. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Hari ini saya merepotkan tim multimedia untuk terus membuka Alkitab. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat yang sebelumnya itu berkata begini, jika kamu berkata kepada gunung itu, atau pohon itu tercampaklah, asal engkau tidak bimbang namun percaya, maka itu akan terjadi bagimu. Lalu ayat yang ke-24 dikatakan, waktu engkau memperkatakan firman itu tidak bimbang, percaya bahwa engkau telah menerimanya, maka akan diberikan kepadamu. Hari ini yang sakit waktu dengar firman Tuhan oleh bilur-bilur Yesus,
engkau sudah disembuhkan. Jangan lihat keadaan kita yang masih sakit, tapi percayai apa kata firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Aku percaya bahwa Tuhan yang sudah menanggung segala sakit penyakitku di kayu salib. Dan Tuhan bilang, sudah lunas. Artinya sudah selesai. Gak ada penderitaan. Kalaupun ada itu hanya untuk daging. Roh ini gak akan berpengaruh. Nanti ada antikris, penganiayaan akan datang. Sebenarnya gak akan ada pengaruhnya buat roh dan iman kita. Yang mempengaruhi itu adalah ini, daging. Biarin aja mati ya mati. Rohnya akan kembali ke surga. Oke? Jadi percayai, imani, itu tindakan iman. Yang pertama adalah sukai, renungkan. Lalu perkatakan firman itu. Seperti firman itu lakukan. Yang ketiga adalah imani firman. Oke, sekarang tiga. Yang ketiga lah yang mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Ini yang paling penting juga. Gak boleh dilupakan. Adalah Tuhan. Ini paling penting. Karena bukan saya, bukan pengkhotbah-pengkhotbah yang pernah berkhotbah di depan Bapak Ibu Saudara, namun Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman buat kita. Mari baca 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi sebagus apa, sehebat apa, sediurapi apa yang menyampaikan firman, yang menyampaikan isi hati Tuhan, itu tidak berefek banyak buat kita. Itu bagaikan sedang menyirami dan menanam sesuatu yang baru, yang belum pernah kita dengar. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Oke, selanjutnya supaya kita lebih dalam lagi mengerti. Baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Oke, perhatikan. Karena itu yang penting, perhatikan. Yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi bukan saya. Hebat khotbahnya. Bukan pendeta muda Fanly, bukan Bu Gembala, hebat, bukan pendeta yang lain. Kami hanya lakukan bagian kami, menyiram dan menanam. Itu gak penting. Yang terpenting ini Tuhan yang ada dalam setiap ibadah kita. Yang bertata, berdaulat dalam setiap ibadah kita. Itu yang paling penting. Oke. Kalau saya ilustrasikan, kalau kita lihat sebuah tanaman itu maka perlu kerja atau perlu air dan perlu matahari, sinar matahari, benar ya, untuk bisa membuat tumbuhan itu bertumbuh. Jadi kalau saya samakan, kalau saya salah saya mohon maaf. Air itu berbicara tentang roh. Jadi kalau berbicara tentang roh, berbicara tentang air. Anggur, air kan? Anggur, Roh Kudus. Matahari, Alkitab pernah bilang gini dan bilang bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Oke, jadi kita perlu Roh Kudus, kita perlu Yesus untuk bisa membuat kita bertumbuh. Kita sudah dengar, kita sudah pahami, kita sudah ngamini, namun kita masih perlu satu, yaitu Tuhan yang memutuskan untuk tinggal di hati kita. Itu gak boleh dilupakan. Yang secara kerjanya tidak kasat mata, yang kerjanya tidak kasat mata, yang tidak terduga, namun mengerjakan pertumbuhan atas hidup kita. Waktu kita meninggalkan yang terpenting ini,
maka kita akan kehilangan atau tidak akan pernah menikmati namanya pertumbuhan iman. Jadi nggak boleh dilupakan. Persekutuan dengan Roh, dengan Yesus tidak boleh hilang atas hidup kita. Karena kita perlu. Ya, benihnya sudah baik, lahannya sudah baik. Namun kalau tanpa cahaya dan air, maka tumbuhan itu bisa mati. Tidak bisa bertumbuh. Hal yang sama dengan kita. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Baik. Kita pahami, kita sudah lakukan tindakan iman. Tapi kita lupa persekutuan dengan yang memberi hidup. Maka juga sama aja. Mati dan tidak bertumbuh. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang bertumbuh. Dari yang kecil, Tuhan lihat iman yang besar. Dari iman yang melihat baru percaya kepada iman yang walaupun tidak melihat, aku percaya. Itu harus terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.